Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Qauluhu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Amma ba'du. Yang terhormat guru kita semua, Bapak DRS Haji Buhori SS MAG dan Al Ustadz Asep Baden MAG. Yang terhormat Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi Saudara Habibullah Al Musawi. Yang terhormat Ketua Departemen Kode Etik dan Akhlakul Karimah Saudara Amar Taufik. Yang terhormat seluruh jajaran pengurus Himpunan Mahasiswa Sosiologi dan kepada seluruh peserta Rumah Quran Sosiologi yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan taufik kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul untuk mengikuti Grand Opening Rumah Quran Sosiologi dengan tema Al-Quran, Solusi Menyelamatkan Generasi pada pagi hari ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya sebagai Master of Ceremony, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat. 3. Sambutan-sambutan. 4. Materi. 5. Doa. Dan yang terakhir, penutup. Para hadirin sekalian, untuk mengefektifkan waktu, marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan membacakan Ummul Quran bersama. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat yang akan dilantunkan oleh Saudara Taufik Rahmat. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbukum an yarhamakum wa in 'udtum 'udna. Wa in 'udtum 'udna wa ja'alna jahannama lil kafirin hasira.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأخيار على رسول الله وصحبه المختار اللهم صل وسلم وبارك عليه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Taufik Rahmat atas lantunannya dan semoga acara kita senantiasa berjalan lancar dari awal hingga penghujung acara. Beranjak kepada acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Adapun sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Rumah Quran Sosiologi kepada Saudari Isyul Legita Nurholiah. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram guru kita semua yakni Bapak Bukhari SSMAG dan Bapak Ustadz Asep Baden SAG. Yang terhormat Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi yakni Saudara Habibullah Al-Musawi beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Departemen Kode Etik dan Akhlakul Karimah yakni Saudara Amar Taufik beserta jajarannya. Dan kepada seluruh peserta Rumah Quran Sosiologi yang sekalian saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur patut kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya kehendaknya lah acara Rumah Quran Sosiologi ini bisa terselenggara dengan lancar. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak berterima kasih atas kehadiran teman-teman pada acara Grand Opening Rumah Quran Sosiologi ini yang telah menyempatkan hadir kemudian bersedia untuk mengikuti acara Rumah Quran Sosiologi ini. Tidak banyak yang akan saya sampaikan, pada intinya Rumah Quran Sosiologi ini merupakan salah satu program dari Departemen Kode Etik dan Akhlakul Karimah HMJ Sosiologi Kabinet Arkananta, yang mana Rumah Quran Sosiologi ini merupakan wadah untuk kita semua, untuk kita sama-sama belajar membaca Al-Quran, terkhusus belajar bagaimana cara membacanya dengan baik dan benar. Tema kegiatan yang diangkat pada pertemuan kali ini yakni Al-Quran Solusi Menyelamatkan Generasi.
Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran harus senantiasa dipegang dan harus dipelajari di masa saat ini dan masa yang akan datang. Disinilah program ini mencoba untuk membuka pemikiran dan bentuk kebiasaan yang baik untuk mahasiswa sosiologi agar dapat membiasakan diri dalam mengamalkan dan membaca Al-Quran. Saya berharap teman-teman dengan mengikuti acara ini secara sungguh-sungguh, teman-teman mendapat ilmu yang bermanfaat, baik itu untuk kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang didapat dari acara ini menjadi amal jariah bagi rekan-rekan semua. Terakhir, output terbaik dari acara ini bukan dilihat dari seberapa besar atau seberapa tinggi nilai yang rekan-rekan dapatkan, melainkan seberapa bermanfaatkah ilmu yang telah kita dapatkan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudari Isya Legita Nurholia atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Departemen Kode Etik dan Akhlakul Karimah sekaligus pembukaan kegiatan Rumah Quran Sosiologi kepada Saudara Amar Taufik. Kami persilakan. Baik. Bismillah. Yang saya hormati kepada guru kami, Dr. Andes Haji Bukhari MAG, dan juga Al-Ustadz Asep Badan MAG. Kemudian juga yang saya hormati Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi Habibullah Al-Musawi, serta rekan-rekan pengurus yang saya hormati, terkhususnya rekan-rekan staf ahli dari Departemen Kode Etik dan Akhlakul Karimah, dan juga peserta yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil arsyil majid wal batasus syadid al-mubdi'il mu'id al-fa'ali lima yurid al-muntakimi miman asahu bin nari ba'dal indari biha wal wa'id al-mukrimi liman khafahu wattaqahu bidarril lahum fiha wa min kulli khairin mazid. Ahmaduhu jalla wa ala hamdan wa yaliku bi jalalihi wa huwal qail man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Sadaqallahul azim. Pertama-tama di sini saya mewakili dari Ketua Umum HMJ Sosiologi yaitu Habibullah Al-Musawi dan juga jajaran Eksof yang hari ini berhalangan untuk hadir karena ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan. Mungkin sebelum saya buka secara resmi program kita dari Departemen KEAK yaitu Rumah Quran Sosiologi ini, ada sedikit pengantar yang ingin saya sampaikan gitu ya. Yang saya ingin sampaikan untuk peserta dan juga khususnya untuk saya pribadi. Bahwa begini, coba deh teman-teman dari peserta yang hadir saat ini, kalau kita melihat gitu ya, di sekeliling kita, masyarakat atau orang-orang yang mungkin kita lihat di lingkungan tempat tinggal kita, atau mungkin juga rekan-rekan yang ada, teman-teman yang ada di circle kita, itu mungkin mereka saat ini tuh sibuk untuk mencari atau mengejar-ngejar sesuatu yang mungkin berharga buat dirinya, atau mungkin sesuatu yang penting bagi dirinya. Dan biasanya yang ia cari, yang ia ingin raih, yaitu adalah sebuah kehormatan, martabat, ataupun suatu status sosial yang mungkin akan dipandang terhormat oleh masyarakat nantinya gitu ya. Makanya itu mungkin banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba mencari suatu kehormatan, tetapi berbeda-beda caranya. Ada yang mencari kehormatan atau martabat itu dengan mencari uang sebanyak-banyaknya gitu ya. Biasanya kan kalau orang kaya atau orang yang memiliki harta banyak gitu kan suka dipandang sama masyarakatnya, oh iya orang itu mah kaya gitu. Jadi kita tuh agak segan gitu ya karena orang tersebut tuh punya banyak harta.
Terus juga ada orang yang mencari kehormatan atau mencari martabat dengan mengumpulkan banyak gelar akademis. Biasanya juga itu orang yang punya gelar akademis kan lebih dihormati gitu ya di tengah masyarakat gitu. Ada gelarnya doktor, profesor, dan lain sebagainya gitu ya. Dan juga ada juga orang-orang yang mencari kehormatan atau mencari martabat atau mencari status sosial di masyarakat dengan caranya menjadi terkenal gitu ya. Makanya mungkin kita nggak heran gitu di zaman sekarang itu banyak banget orang-orang yang ingin menjadi terkenal gitu ya dengan melakukan berbagai macam cara yang kita lihat, kita pandang juga menimbulkan banyak kontroversi mungkin ya. Dia melakukan berbagai macam kontroversi untuk dipandang terkenal demi terlihat biasanya terhormat oleh masyarakat gitu ya karena terkenal. Tapi sebenarnya teman-teman masyarakat sosiologi tahu nggak sih bahwa Al-Quran itu telah memberikan kita resep, telah memberikan kita sebuah pandangan bagaimana caranya kita tuh bisa terhormat di pandangan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya, "Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrakum." Yang kurang lebih maknanya, sungguh telah kami turunkan kitab atau Al-Quran bagi kalian yang di dalamnya ada zikr. Nah, zikr, kata zikr di sini di ayat ini diterjemahkan atau diartikan oleh para ahli tafsir memiliki makna kehormatan atau martabat. Maka dari itu, sebenarnya ketika kita sebagai seorang muslim itu mencari sebuah kehormatan atau ingin mendapatkan sebuah kehormatan yang dipandang terhormat di masyarakat, kita tuh nggak perlu jauh-jauh mencari kehormatan itu. Kita tuh nggak perlu bersusah payah, nggak perlu cari di tempat lain mengenai kehormatan itu agar kita bisa dipandang terhormat oleh masyarakat. Tapi kita cukup balik kembali kepada Al-Quran, karena di situ ada kehormatan yang mana kalau kita amalkan, kalau kita pelajari, maka otomatis Allah akan mengangkat derajat kita. Maka dari itu hadirnya dari program kita Rumah Quran Sosiologi ini, walaupun sebenarnya term Rumah Quran itu kan mungkin bayangannya kita bakal ada di suatu tempat ya, akan ada di suatu tempat yang mau bentuk semacam rumah atau yang semacamnya. Tapi sejujurnya itu merupakan program yang awal mula yang pertama kali kita launching, karena di tahun-tahun sebelumnya itu belum pernah ada program yang seperti ini, yang mana kita tujuannya buat memfasilitasi masyarakat sosiologi untuk kita bisa sama-sama belajar Al-Quran gitu, terkhusus untuk belajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar gitu ya. Karena mau nggak mau nanti di semester akhir mungkin kawan-kawan di sini yang semester akhir mungkin akan mengalami, nanti di semester akhir tuh akan ada tes tahfiz, dan biasanya kita tuh melihat ada keresahan gitu ya, banyak rekan-rekan yang teman-teman yang susah buat munaqashah gitu ya karena tidak lolos tes tahfiz gitu ya. Maka dari situ kita berpikir di Departemen Keak buat meluncurkan suatu program yang di sini kita bisa belajar bareng-bareng mengenai bagaimana caranya membaca Al-Quran dengan baik dan benar gitu ya. Dan ketahuilah bahwa dalam prosesnya mungkin tidak akan mudah, akan ada hambatan, mungkin juga kita akan merasakan kelelahan gitu. Gimana nih caranya membaca Al-Quran gitu ya. Mungkin teman-teman yang belum bisa mungkin nanti akan mengalami kok sulit gitu ya membaca Al-Quran. Pesan saya mungkin percayalah bahwa ada satu ayat yang berbunyi laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman itu bahwa Al-Quran itu diturunkan itu mudah untuk dihafal gitu ya. Jadi untuk dihafal aja mudah, apalagi untuk kita belajar bagaimana cara membacanya gitu. Dan inilah yang mesti teman-teman pegang ketika merasa kesulitan. Teman-teman mesti ingat ayat ini gitu dan percaya bahwa akan ada momen di mana Allah memberikan kita petunjuk, memberikan kita pertolongan untuk bisa dengan mudah mempelajari Al-Quran, terkhusus untuk
bagaimana cara mempelajari cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Mungkin sedikit pengantar dari saya gitu ya. Mungkin sekarang saya resmikan di hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, saya resmikan, saya buka program Rumah Quran Sosiologi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Amar Taufik atas sambutan yang telah disampaikan. Para hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi oleh kedua pemateri kita, Al-Mukarrom Bapak Dr. Haji Bukhari SS MAG dan Al-Ustaz Baden MAG yang akan dipandu oleh moderator kita, Saudari Yuni Kartika. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari pemoderator. Nama lengkap Yuni Kartika, tempat tanggal lahir Sukabumi, 2 April tahun 2001, nomor kontak 08555 974 1590, moto hidup, biasa di mata manusia, amazing di mata sang pencipta, Masya Allah. Riwayat pendidikan untuk SD di SDN Pasir Galing, Sukabumi, dan lulus pada tahun 2014. SMP di MTS Muhammadiyah 2 Surade, Sukabumi, dan lulus pada tahun 2017. Kemudian SMA di Iman 3 Sukabumi, lulus pada tahun 2020. Selanjutnya perguruan tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Sosiologi di Bandung, dan pengalaman organisasi HMJ Sosiologi, jabatan sebagai anggota Kode Etik dan Akhlakul Karimah, kemudian UPTQ sebagai anggota, lalu Lembaga Dakwah Mahasiswa juga sebagai anggota. Baiklah para hadirin yang berbahagia, untuk mengefisienkan waktu kepada Saudari Yuni Kartika, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Dera yang telah memberikan kesempatan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berjumpa di ruang Google Meet pada siang hari ini. Salat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan umumnya kepada kita. Semoga mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi rekan-rekan semua, pada siang hari ini kita akan membahas materi mengenai Al-Quran Solusi Menyelamatkan Generasi. Sebelum kita masuk kepada pembahasan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada siang hari ini, terlebih dahulu saya akan membacakan CV dari pemateri pertama. Nama lengkap Ustadz Asep Baden, SAG, alamat Sukabumi Surade, moto hidup, hati-hati dengan cinta, karena cinta bisa membuat sukses atau stres. Riwayat pendidikan, SDN Pasir Galing, alamat Sukabumi Surade, MTS Muhammadiyah 2 Surade, alamat Sukabumi Surade, MAN 3 Sukabumi, alamat Sukabumi Surade, dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, alamat di Yogyakarta. Untuk prestasi, juara 1 Dai tingkat nasional tahun 2019 Jawa Timur, juara 1 Dai tingkat nasional tahun 2020 Medan, juara 1 Dai tingkat nasional 2020 Medan, juara 1 pidato bahasa Arab tingkat nasional Jawa Timur, juara 1 Dai tingkat Sepulau Jawa Madura IPPB MM 2021, juara 1 Dai tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta, juara 1 Dai tingkat Provinsi Jawa Barat, juara 1 MSQ tingkat Provinsi Yogyakarta, dan juara 1 MSQ tingkat Kabupaten Sukabumi.
untuk memperefektifkan waktu dan tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ustadz Asep Baden SAG, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi wafaqana liadai afdalil ibadat wa awqafana ala kayfiyati iktisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sahibul ayati wal mu'jizat. Amma ba'du, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat-Nya lah kita pada pagi hari ini bisa berkumpul dalam Google Meet. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in, atba' tabi'at, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat baginda Rasul mendapatkan syafaatul uzma di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati moderator dan yang saya hormati pula teman-teman yang hadir di Google Meet, yang berbahagia, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan terutama sukses selalu dalam jenjang karir apapun itu. Yang penting kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gimana teman-teman, semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Kang, sehat Kang. Alhamdulillah. Santai aja ya, jangan tegang-tegang kayak gitulah. Kita kan forumnya forum diskusi kayak gitu, jadi jangan terlalu tegang. Maaf, ada guru saya. Bentar. Ini teman-teman semuanya lokasinya di rumah masing-masing apa di Bandung? Di Bandung. Di Bandung. Oh, di Bandung. Di Bandung. Oh, ada juga yang di rumah ya. Sehat-sehat selalu lah. Baik, kita mulai. Mungkin apa yang bisa saya sampaikan, berbagi bersama teman-teman tentang pengalaman mengenai Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang memiliki fungsi hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Akan tetapi ironisnya teman-teman semuanya, banyak orang yang menginginkan petunjuk dari Al-Quran, akan tetapi dia meninggalkan Al-Quran. Katanya dia pengen sukses,
tapi dia tinggalkan strategi dari Al-Quran. Katanya dia pengen selamat dunia dan akhirat, tapi dia tinggalkan jejak langkah dari Al-Quran. Tidak sedikit orang yang malas membaca Al-Quran, tidak sedikit orang yang lupa terhadap Al-Quran, bahkan tidak sedikit orang yang lupa menyimpan Al-Quran karena kesibukannya teman-teman semuanya. Tapi di dalam hatinya dia berkata dia pengen hidup bahagia. Tapi strategi bahagia dia tinggalkan, itu yang jadi permasalahannya teman-teman semuanya. Mungkin ada juga yang mana kita pada saat ini kegiatan kita dipersibukkan dalam kegiatan sehari-hari sehingga kita lupa terhadap Al-Quran. Ya, kalau misalkan kita sibuk, sangat sibuk, jangan pernah lupa tinggalkan membaca Al-Quran. Jangan pernah lupa membaca Al-Quran teman-teman semuanya, walaupun satu ayat. Sehingga kata baginda Rasul, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lamun harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ketika kita membaca satu huruf dari Al-Quran, misalkan bismillahirrahmanirrahim, baknya lafaz bismillah, itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Berarti kalau bismillahirrahmanirrahim, itu bismillahirrahmanirrahim teman-teman berapa huruf? Ya. 14. Ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? 19. 19. Nah, bismillahirrahmanirrahim ini ada 19 huruf. Kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim saja, berarti Allah balas 190 kebaikan. Jadi teman-teman, kalau kita sesibuk apapun, jangan pernah tinggalkan membaca Al-Quran. Misalkan kita setelah melaksanakan sholat, langsung buka Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Ya udah, gitu juga nggak apa-apa. Tapi yang penting kita konsisten dalam membaca Al-Quran. Maka dari itu teman-teman semuanya, untuk menyelamatkan generasi muda kita, yakni dengan Al-Quran, jangan terlalu muluk-muluk memikirkan tafsirnya, memikirkan maknanya, interpretasi maknanya. Jangan yang jauh-jauh dulu, akan tetapi dekatkan dia dengan Al-Quran dengan cara membaca Al-Quran. Karena apa? Kalau dia sudah sering membaca Al-Quran, kata Allah dalam surah Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang telah menurunkan al-dzikr. Ad-dzikr itu di sini Al-Quran. Makna konteksnya itu adalah Al-Quran. Akan tetapi di sini ada interpretasi para ulama bahwa al-dzikr di sini adalah ingat. Memiliki makna ingat. Jadi ketika dia membaca Al-Quran, dia pasti akan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan pernah mau melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dia tidak akan pernah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kaji secara spesifik teman-teman semuanya, di sini di awal kalimat itu ada kata inna. Inna nahnu nazzalna dzikra. Inna di sini kata Syekh Abdurrahman
Al-Akhdari dalam kitab Zuharul Maknun bahwa kata inna ini memiliki makna taukid atau penguat. Sebagaimana dalam Johar Maknun bait ke-47 kalau enggak salah, because amin qatin dalam ibtida wa nunayi taukidi wasmin ukida. Jadi kalau di sini ditekankan bahwa sesungguhnya orang yang sering membaca Al-Quran, yang suka membaca Al-Quran, pasti hatinya akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman semuanya, kalau Al-Quran ini sebagai solusi untuk menyelamatkan generasi muda kita, yang paling pertama generasi muda kita harus digembleng dalam membaca Al-Quran. Karena selama dia membaca Al-Quran, pasti hatinya akan ingat apa yang dia baca dan siapa yang dia kehendaki, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini misalkan teman-teman ada yang berkata, bagaimana sih cara Al-Quran ini menyesuaikan dengan keadaan zaman? Kalau bagi saya pribadi ini, Al-Quran itu tidak harus disesuaikan dengan zaman, tapi zaman yang harus disesuaikan dengan Al-Quran. Nah, misalkan banyak Al-Quran yang tidak relevan dengan keadaan saat ini. Nah, itu bukan Al-Quran yang tidak relevan, akan tetapi ada ilmu yang belum kita serap, melainkan ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau teman-teman semuanya, misalkan ada ayat Al-Quran yang tidak relevan dengan masa kini, contoh misalkan abid. Abid itu kan zaman sekarang sudah tidak ada, akan tetapi di situ di dalam Al-Quran tidak dihapuskan. Atau juga misalkan hukum potong tangan, tetapi di negara kita tidak direalisasikan. Berarti kalau kayak gitu Al-Quran ini tidak relevan. Bukan Al-Quran yang tidak relevan, melainkan Al-Quran memiliki makna tersendiri. Suatu saat nanti pasti akan terjadi apa yang Allah kehendaki. Karena wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Manusia itu hanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmunya sedikit, melainkan Allah punya strategi atau punya rencana yang lebih indah daripada itu. Kalau kita tidak percaya terhadap Al-Quran, jangankan satu surat, satu ayat saja kita enggak percaya terhadap Al-Quran. Kata Syekh Mutawalli As-Sa'rawi dalam kitab Fatawa Al-Kubra mengatakan bahwa orang yang tidak percaya terhadap Al-Quran, jangankan satu surat, satu ayat saja dia dikatakan kafir. Sebagaimana Allah berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Jadi teman-teman semuanya nih, untuk memahami Al-Quran pada saat ini, banyak orang yang mana orang tersebut hanya bisa mengatakan bahwa Al-Quran ini tidak relevan dengan zaman. Bukan tidak relevan dengan zaman, tapi otak lu yang harus relevan dengan Al-Quran, kayak gitu. Nah, makanya teman-teman semuanya, kita sebagai mahasiswa, kita harus menjadi garda terdepan untuk menjadikan generasi Qurani. Karena apa? Karena kalau misalkan di zaman ini orang sudah jauh dari Al-Quran, maka orang tersebut pasti akan sesat atau sasar. Oh, lo banyak misalkan orang yang mencapai karirnya atau mencapai yang dia inginkan, akan tetapi dia itu tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Lalu itu bagaimana? Nah, kalau kita meyakini bahwa ada hari setelah hari ini, ada dunia, ada akhirat setelah dunia, itu teman-teman semuanya, dia yang dapatkan itu bukanlah semata-mata kebahagiaan nanti di akhirat, melainkan kebahagiaan dia untuk di dunia hanya sementara. Maka dari itu teman-teman semuanya, kalaulah kita sering membaca Al-Quran, mentadaburi makna-makna Al-Quran, mentafakuri makna-makna dari Al-Quran, menginterpretasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang makna Al-Quran, strategi kehidupan dari Al-Quran, maka
Al-Quran bukan disesuaikan dengan zaman, tapi zaman yang harus disesuaikan dengan Al-Quran. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang didiskusikan. Dipersilahkan. Mohon maaf teman-teman, misalkan banyak kesalahannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada pemateri yang telah menjelaskan secara luar biasa jelas mengenai materi Al-Quran Solusi Menyelamatkan Generasi. Jadi rekan-rekan, sudah kita ketahui bahwasanya Al-Quran merupakan petunjuk atau pedoman bagi semua insan, terkhusus